Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pagi yang indah di mana kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita akan pujikan dari awalnya. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang
mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang sukar, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan. Kami percaya Engkaulah kuat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan, kami agunkan selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah boleh menyukakan hatinya Tuhan di pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapa. Masih dengan tema yang sama, Kristus adalah penghiburan. Biarlah kita mendapatkan penghiburan daripada Allah, penghiburan yang abadi, pengharapan daripada Kristus, yaitu Allah yang mampu menghibur kita, memberikan sukacita melampaui setiap akal manusia. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dulu di nas kita di 2 Tesalonika 2 ayat ke-16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Itulah ayat nas kita pada bulan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan Tesalonika adalah kota kedua di mana Rasul Paulus beserta Silas mengerjakan perwartaan Injil kala itu, Bapak Ibu Saudara. Paulus membangun gereja Tuhan di Tesalonika, dan Tesalonika adalah kota yang makmur pada zaman Romawi kuno, Bapak Ibu Saudara. Perjalanan Rasul Paulus di Tesalonika bersama Silas waktu itu tidaklah panjang, tidaklah lama, karena ketika Rasul Paulus mulai memberitakan Injil, mulai menceritakan Kristus Yesus kepada orang-orang Yahudi, Rasul Paulus dan Silas justru mulai terancam karena adanya pemimpin-pemimpin Yahudi yang mulai iri dan terusik karena keberadaan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, ketika Rasul Paulus menceritakan Mesias, Sang Penebus, banyak orang yang percaya, banyak orang yang mulai mengikuti Rasul Paulus dan Silas ini, Bapak Ibu Saudara. Kabar baik yang disampaikan Rasul Paulus kala itu adalah Mesias yang menderita, yang mau menderita dan bangkit di antara orang mati untuk menebus dosa manusia, umat manusia. Lewat penginjilan Paulus ini banyak yang menjadi percaya dalam jumlah besar kala itu. Tetapi para pemimpin Yahudi merasa terancam, para pemimpin Yahudi merasa iri karena Rasul Paulus dan Silas ini sungguh luar biasa pengaruhnya ketika mereka memberitakan Injil. Sehingga
para pemimpin-pemimpin Yahudi ini dengan beberapa cara ingin menghukum Paulus dan Silas. Singkatnya, pekerjaan Paulus di Salonika ini justru tidak memadamkan kepercayaan orang-orang Yahudi kala itu yang mendengarkan pewartaan Injil Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus untuk menghindari para pemimpin Yahudi ini, mereka berpindah satu kota ke kota yang lain. Ketika mereka pindah ke kota yang lain, para pemimpin Yahudi ini mendengar bahwa Rasul Paulus berada di kota tersebut. Lalu dikejarlah Rasul Paulus ini oleh orang-orang Yahudi kala itu. Begitu perjuangan Rasul Paulus, gigihnya Rasul Paulus ketika harus pindah ke satu kota ke kota yang lain untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan sukacita, memberitakan bahwa ada satu pribadi yang mampu memberikan pengharapan, yang mampu memberikan penghiburan untuk setiap kita. Kasih karunia yang telah Bapa berikan untuk setiap kita, yaitu Yesus sendiri yang datang ke dunia untuk memperbaiki hubungan kita dengan Bapa. Kala itu Rasul Paulus dengan berjuang, dengan semangatnya pindah satu ke kota lain, dan akhirnya perhentian Rasul Paulus di kota Korintus bertemu dengan salah satu anaknya, yaitu Timotius, anaknya rohani. Kabar baik yang Rasul Paulus kala itu sampaikan, keselamatan daripada Tuhan yang diberikan, yaitu Mesias, satu pribadi yang mampu menyelamatkan dari hukuman dosa. Kabar baik ini tidak hanya tentunya disampaikan di Tesalonika, tapi kabar baik ini disampaikan dari kota satu ke kota-kota yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan, penghiburan dari satu pribadi, penghiburan yang abadi, pengharapan yang diberikan oleh satu pribadi ini, yang dimana dia mau menderita, yang dimana dia mau dianiaya, yang dimana dia mau mati di kayu salib, bahkan dia bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Rasul Paulus sungguh sangat bersemangat. Rasul Paulus menceritakan ini tanpa gentar, tanpa rasa takut. Karena Rasul Paulus yakin dan percaya ketika banyak orang diselamatkan, mereka akan mendapatkan penghiburan dan pengharapan baru di dalam kehidupannya. Dikatakan di ayat 16, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada kita. Rasul Paulus percaya bahwa Mesias ini, bahwa pribadi ini, bahwa Kristus ini bisa memberikan penghiburan yang abadi, bisa memberikan pengharapan yang baik kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kristus adalah penghiburan, dan Rasul Paulus dengan giat dan semangat menceritakan ini ke seluruh kota, dari kota satu dan ke kota yang lainnya. Kristus adalah pengharapan yang baik yang Bapa berikan untuk setiap kita, orang-orang percaya. Kita yang dahulunya penuh dengan dosa, kita yang dahulunya tidak tahu ke depan seperti apa, kita yang dahulunya berpikiran bahwa ketika saya mati, saya akan masuk neraka. Ketika kita mendengarkan kabar baik seperti yang Rasul Paulus sampaikan kala itu, kita pasti akan merasakan penghiburan, akan merasakan pengharapan ketika kita mau percaya kepada satu pribadi ini, yaitu Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Kristus Yesus memberikan penghiburan, bagaimana Kristus Yesus memberikan pengharapan, di mana kehidupan kita yang penuh dengan dosa, di mana kehidupan kita yang kotor seperti kain kesumba, Kristus mampu memberikan pengharapan, Kristus mampu memberikan penghiburan untuk setiap kehidupan kita. Dosa yang mengintimidasi pikiran dan hati kita, dosa dari si jahat yang selalu mencerca kita bagaimana masa depan kita akan suram, bagaimana masa depan kita tidak akan jelas. Tapi Kristus memberikan pengharapan yang baik. Kristus memberikan penghiburan. Kala kita di dalam kehidupan ini kita merasakan sedih yang luar biasa, Kristus memberikan sukacita, Kristus memberikan penghiburan yang abadi, Bapak Ibu Saudara. Satu pribadi
anaknya yang tunggal dari Bapa telah diturunkan, kabar baik telah disampaikan. Alangkah baiknya kita merasakan penghiburan itu. Alangkah baiknya kita bisa merasakan pengharapan itu, Bapak Ibu Saudara. Seperti Rasul Paulus sampaikan dari kota satu ke kota yang lain. Sungguh indah, sungguh besarnya Bapa kita dan cintanya untuk memperbaiki hubungan kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga kita tidak binasa. Dia merelakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita yang dikutuk, seharusnya kita yang masuk neraka, tapi Yesus mau memperbaiki hubungan kita kepada Allah Bapa lewat penghiburan, lewat pengharapan yang Kristus berikan. Biarlah kita bisa menghadapi kehidupan ini, biarlah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan kepada Kristus. Biarlah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa. Biarlah kita mempunyai relasi yang erat dengan Bapa. Kristus adalah jalan satu-satunya. Kristus adalah penghibur, adalah pengharapan, supaya kita bisa dekat dengan Bapa, supaya kita bisa mengenal Bapa lebih lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus begitu giatnya untuk memberitakan kabar baik. Ketika kita juga menerima kabar baik ini, biarlah kita mau mempunyai iman percaya yang kuat kepada Kristus. Dialah penghiburan yang abadi, dialah pengharapan yang baik untuk kita semua. Biarlah setiap kehidupan kita, biarlah setiap langkah kita mau berjalan bersama Kristus. Kita mau selalu melangkah bersama Kristus. Supaya di setiap permasalahan kehidupan kita, bukan kesedihan, bukan kekecewaan, tapi penghiburan daripada Kristus yang kita dapat. Bukan kesuraman, bukan masa depan yang tidak pasti, tapi pengharapan yang baik di depan yang akan menanti kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan satu rema dari firman pada pagi hari ini. Biarlah firman ini dapat menjadi pegangan untuk setiap kita, menjadi pelita untuk setiap kita. Karena ketika firman ini adalah pelita, selangkah demi selangkah itu akan menerangi jalan kita. Karena firman ini bukan lampu sorot Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melihat langsung ke depan. Tapi firman ini adalah pelita yang dapat menerangi setiap langkah kita. Kita mau menghidupi setiap firman yang ada. Biarlah dalam penghiburan ini, biarlah Kristus yang adalah penghiburan ini dapat memberikan sukacita yang melimpah untuk setiap kita. Dalam kondisi apapun, dalam situasi seperti apapun, pengharapan yang baik ke depannya. Karena kita semua mempunyai kepastian keselamatan, kasih karunia yang sudah diberikan adalah Kristus Yesus sendiri inilah yang akan memberikan penghiburan dan pengharapan setiap kita. Biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan dapat memberkati Bapak Ibu Saudara, dan sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, terima kasih Bapa, karena Kristus yang adalah seorang pribadi yang memberikan penghiburan abadi, yang memberikan pengharapan yang baik untuk setiap kami, orang percaya, umat pilihan. Biarlah Bapa, kami mau menghidupi firman ini. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam tingkah laku kami, dalam perjalanan kehidupan kami mau menjadikan firman ini sebagai pelita kami. Kami mau supaya di dalam setiap persoalan hidup kami ada satu pelita, yaitu adalah Kristus yang dapat memberikan penghiburan abadi, yang dapat memberikan pengharapan ketika kami hilang harap, ketika kami merasa kecewa, ketika kami merasa sakit hati yang begitu mendalam. Ada Kristus yang dapat memberikan penghiburan dan pengharapan untuk setiap kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan memberkati, Tuhan menyertai aktivitas kami, supaya kami bisa berjalan bersama-sama Kristus untuk
menjalani aktivitas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.